dijadwalkan. Ya, jarang sekali yang tidak masuk. Ya, alhamdulillah karena semuanya ada 15 orang, alhamdulillah semuanya hadir ya. Terima kasih atas atensinya, atas apresiasinya terhadap jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak fakultas ya. Baik, saya lihat di sini sudah ada 8 ya. Sudah ada 8 orang yang ikut gabung ya, yang ikut gabung dalam perkuliahan kita, perkuliahan pendidikan agama Islam. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hari ini hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, Sayyidul Ayyam, ya, rajanya hari atau penghulunya hari. Tentu selayaknya kita memaksimalkan ya hari ini dengan kegiatan ibadah ya, kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini ya, hari yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya karena dia Sayyidul Ayyam. Hari Jumat juga hari di mana seharusnya ini ditempatkan di dalam kehidupan kita berbeda dengan hari-hari yang lainnya ya. Bahkan disebutkan selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari Jumat juga disebut sebagai Id ya, disebut juga sebagai Idul Adha. Disebut juga sebagai hari raya ya. Selain Idul Fitri, selain Idul Adha, hari Jumat juga disebut juga dengan Id ya, hari raya. Tentu dalam maknanya yang berbeda dengan hari raya yang sudah kita kenal ya. Maksudnya diisi dengan aktivitas ibadah mulai dari malamnya ya, malam Jumat, kemudian nanti diakhiri di waktu maghrib ya. Makanya jangan sampai kering lidah kita ya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di momen yang berbahagia ini tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa ini kita khususkan, kita berikan kepada saudara-saudara kita di belahan dunia manapun, terutama di dunia Islam yang sedang mendapatkan kezaliman, yang sedang mendapatkan ketidakadilan, terutama di Palestina, ya di Gaza, ya kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan kesyahidan, ya diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita juga mendapatkan berkahnya dengan mendoakan mereka. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina fi kulli makan. Allahumma anjil mustada'afina minal muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi Gaza khassah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma a'izzil Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi Palestin wa fi Gaza khassah. Jadi doa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, khususnya di Gaza ya, yang sedang mengalami musibah, yang sedang mengalami ujian ya, terutama rakyatnya ya yang harus siap ya untuk menemui kesyahidan ya, mati di jalan Allah insyaallah. Jadi aminkan ya doa-doa dari saudara-saudara kita kepada umat Islam yang berada di sana. Insyaallah kalau umat Islam, karena mereka kal jasadil wahid ya, seperti satu tubuh, sehingga kalau ada yang sakit di antara anggota tubuh kita itu, maka pasti yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya itu akan merasakan sakit pula, akan merasakan demam begitu ya. Nah, inilah ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan Islam yang tentunya berbeda dengan persaudaraan kebangsaan atau persaudaraan yang dibangun atas dasar suku, atas dasar atas dasar daerah, atas dasar wilayah ya. Ukhuwah Islamiyah itu tidak dibatasi oleh perbedaan suku, ya, perbedaan ras, perbedaan bahasa, ya, perbedaan budaya. Makanya kita harus senantiasa
memupuk ya ukhuwah ini, memupuk persaudaraan ini dengan rajin mendoakan mereka yang tertimpa musibah. Tidak hanya di luar negeri, tapi juga di Indonesia, di negeri kita yang terdekat ya. Alhamdulillah, ini sudah hadir Nita, Zaki, Azuri, Eka Puji, ya, Verina, Citra, Salsabila, Kristanti, Siva, kemudian Yasmin, ya, ada di sini ada 10 ya, ada 10. Baik, kita langsung saja pegang mushafnya atau ambil mushafnya bagi yang sedang yang sedang siap ya, yang belum siap ya, yang belum siap untuk memegang mushaf ya, istima aja, dengarkan saja ya, menyimak saja pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya dengan tahsinnya. Kemarin kita sudah sampai di mana? Sampai surat, ada yang tahu? Surat Al-Humazah? Quraisy. Oh, Quraisy. Oh, berarti sekarang Al-Fil ya. Surat Al-Fil, Al-Humazah, dan Al-Asr. Nah, kita coba lihat ya surat tersebut. Silakan disimak ya. Saya akan mulai dari surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik, surat Al-Fil ini surat yang terdiri dari 5 ayat ya. Ini surat yang menarik bagi anak-anak karena ada peristiwa penyerangan tentara bergajah yang dipimpin Abrahah ya ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, di dalam surat ini ya, kita fokus di tahsin ya, yang sering keliru ya ketika membaca ini. Ya, biasanya itu ada di ya, kaifa ya, kaifa, alam tara kaifa. Nah, ini sering keliru. Harusnya kai ya, cenderung ke i ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi awas jangan sin ya, tapi ini shad, bi ashabil fil. Alam ini qalqalah yaj'al kaidahum kai fi tad. Nah, ini sering dipantulkan biasanya. Padahal itu keliru. Harusnya tidak dipantulkan. Fi tadlil. Wa arsala 'alaihim jangan alai ya, 'alaihim tayran ababil. Ya, tebal ro-nya karena sebelumnya ada fathah. Mim. Nah, itu mim sukun ya. Mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa. Safawi harus dibaca samar-samar. Ya, disamarkan bacanya. Tarmihim bihijaratim min ya, bihijaratim. Itu idgham bi gunna, ada fathah, ada kasratain bertemu dengan mim ya. Ya, bihijaratim min. Nah, itu ikhfa. Nun sukun bertemu dengan, atau nun mati bertemu dengan sin. Min sijil faja'alahum humnya mim sukunnya itu izhar, hum ka'asfim. Nah, itu idgham biguna him ya, fim ma'kul. Nah, seperti itu ya. Berikutnya surat Al-Humazah. Nah, Al-Humazah, ini surat Al-Humazah, perhatikan, disimak kembali. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, nah, di sini banyak tasydid ya. Kalau banyak tasydid berarti harus ada penekanan ya. Wailulli ya. Wailulli ini dhammatain bertemu dengan lam idgham bila guna, tidak boleh ditahan, tidak boleh digunakan ya, tidak boleh didengungkan. Biasa aja mengalir. Wailul ya jangan wae. Wailul likulli humazatil lumazah ya. Idgham bila guna di sini. Humazatil lumazah ya. Alladzi jama'a malan. Nah, ini ada fathatain bertemu dengan wa idgham bil gunnah, harus gunnah ditahan 3 harokat. Malan wa'addada addada. Nah, tekan ya karena ada tasydid. Addada yahsabu an. Nah, ini ada nun. Di sana ada nun yang bertasydid. Annama lahu. Nah, itu panjang ya 2 sampai 5. Lahu ini mad, namanya mad silah tawilah. Annama lahu akhlada. Nah, kalau saya memilih yang panjang ya. Bisa juga 2 harokat ya. Malahu, tapi untuk membedakan dengan mad silah qasirah, saya lebih memilih yang dipanjangkan, yang antara 4 atau 5 ya. Malahu akhlada. Ya, berikutnya kalla, ingat di sana ada tasydid. Kalla, nah, seperti itu cara membacanya. Kalla layumbazanna fil hutamah. Ya, fil hutamah. Layum, di sana ada iqlab, nun sukun bertemu dengan ba, dibaca ya. Layum, nah, ditahan 3 harokat. Layum bazanna fil hutamah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Nah, berikutnya wama, nah, itu ada apa? Alif bertemu dengan hamzah di huruf berikutnya. Ini mad jaizmun fasil, panjangnya dari 2 sampai 5 harokat. Wama ada ya, itu panjangnya. Kalau yang ininya pendeknya wama adraka mal hutamah. Ya. Ya. Kemudian narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u. Ada tasydid di sana. Tattali'u 'alal af'idah. Af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadin. Nah, di sana ada kasrotain ya, bertemu dengan mim. Ini idgham bi ghunnah. Fi amadin mumaddada. Ya, itu ya untuk tahsin tilawah surat Al-Humazah. Yang kemarin menjadi catatan ketika ada yang voice note ya, ketika ada mad asli atau mad tabi'i ya, tanda alif ya,
yang sebelumnya ada tanda fathah, ya ketika dia bertemu dengan alif lam, ya, ketika dia bertemu dengan alif lam samsiyah atau alif lam qamariyah, tidak dipanjangkan. Mad aslinya dihilangkan atau mad tabi'inya dihilangkan. Seperti mal hutamah. Nah, itu maknya dibaca pendek ya, jangan dipanjangkan. Mal langsung aja ke alif lamnya di sana. Mal hutamah. Nah, gitu ya. Mal hutamah, tidak tidak mal. Nah, jadi pendek saja dibacanya di sini. Wa ma adraka mal hutamah. Kalau contohnya yang kemarin itu di surat Ad-Duha ya. Fa'ammal yatima. Nah, itu dibaca pendek mimnya ya maknya. Kemudian wa ammas sa'ila falatan tanhau. Ya, nah itu huruf mad alif yang harus dibaca pendek ya ketika dia bertemu dengan alif lam ya. Jadi jangan dibaca. Mad aslinya jangan dibaca. Kemudian surat Al-Asr. Nah, surat Al-Asr ini surat yang pendek ya, ada 3 ayat. Nah, kita lanjutkan lagi di surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Nah, roknya dibaca tetap ya, meskipun dimatikan, meskipun diwaqaf, roknya terdengar sedikit ya, tipis. Wal 'asr lafi khusr. Ya. Bis sabr, sabr. Nah, itu masih ada ya, roknya terbawa ya, meskipun tipis. Watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ya. Ini tahsin tilawah untuk surat Al-Asr. Nah, itu saja cukup mungkin ya, 3 surat di hari ini yang bisa saya sampaikan kepada para mahasiswa. Mudah-mudahan bisa diperbaiki nanti ketika setoran bacaan. Ya memang kalaupun misalnya tidak di kesempatan sore hari ini atau langsung ke saya, bisa misalnya ke guru ngaji ya yang di masjid-masjid untuk diperbaiki bacaannya. Jadi kalau baca Quran itu harus talaqi, ya harus berhadapan antara guru dengan murid, sehingga ketahuan mana yang benar bacaannya, mana yang tidak, pengucapannya apakah sudah tepat atau tidak. Nah ini harus kepada guru ya untuk mengetahui benar tidaknya. Ya kadang yang sudah pernah belajar itu merasa paling benar ya, tapi ketika diperdengarkan bacaannya kepada orang lain itu banyak koreksiannya, banyak kesalahannya. Itu juga pernah saya alami ketika belajar Al-Quran, ketika belajar tahsin tilawah kepada guru yang lebih menguasai. Nah, saya coba tadi menggunakan metode praktisnya saja, ya nanti perbaikannya bisa berlanjut ya. Ya tentunya tahsin tilawah ini kan tidak cukup hanya sehari 2 hari, tapi harus setiap hari sehingga kita mutqin di dalam membaca Quran. Baik, sebelum kita masuk ke pokok bahasan perkuliahan kita sore hari ini, silakan ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tahsin tilawah atau berkaitan dengan pokok bahasan yang sudah disampaikan sebelumnya. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Atau mau langsung misalnya menanyakan pokok bahasan yang sekarang ya, berkaitan dengan akhlak ya, tata perilaku manusia. Silakan saja bebas ya.
dimulai ya diskusinya. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Ya, alhamdulillah sudah 13 ya, sudah 13 yang hadir di pertemuan ini. Silakan diisi presensinya, khawatir lupa. Hari ini membahas apa ya Pak topiknya? Kalau di RPS ya, kalau di RPS di rencana pembelajaran kita sekarang itu membahas topik bahasan tentang akhlak. Akhlak disampaikan di sana ada karakter, ada moral, ada etika, ya, ada sifat, ada tabiat. Nah, ditugaskan di si terpadu ya, saya memberikan tugas untuk membuat persamaan dan perbedaan dari istilah-istilah tersebut. Ya, kalau pokok bahasannya sih membahas tentang akhlak dalam perspektif Islam, ya, yang formalnya ya, jadi akhlak dalam perspektif Islam. Kan kita ketahui bahwa ajaran Islam itu memuat atau meliputi 3 garis besar ya. Yang pertama meliputi tentang tata keyakinan, credo ya, tata keyakinan seseorang yang disebut dengan credo atau akidah, bahasa kita, bahasa agama Islam, akidah. Kemudian yang kedua tata peribadatan, ya, tata peribadatan yang disebut dengan ritual, ya, ritual atau worship, ya, ibadah. Kemudian yang ketiga tata perilaku yang mengatur tingkah laku manusia baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, ya. Di antaranya itu ya yang disebut dengan akhlak. Jadi akidah, ibadah, dan akhlak. Itu secara garis besar. Nah, akhlak adalah bagian yang ketiga dari garis besar Islam. Jadi kita bahas tentang akhlak itu sendiri. Itu ya, itu pokok bahasannya. Silakan mungkin yang belum download ya, PPT-nya ada di Terpadu ya. Saya sudah share di sana. Bagi yang belum, kalau yang sudah ya tinggal dibuka, tinggal dibaca ya, tinggal dibaca. Kemudian kita diskusikan berkaitan dengan pokok bahasan kita sore hari ini. Silakan ada yang mau ditanggapi dulu. Bapak, mau tanya, eh, kalau akhlak dan adab itu apakah arti yang sama atau beda atau gimana? Kasih Pak. Ya, akhlak dan adab. Iya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Kita tampung dulu ya, kita tampung dulu. Pak, kalau nanya tentang yang bab hidup di bawah naungan tauhid boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Ya, kan saya tadi menyampaikan, jadi kalau tidak bertanya tentang pokok bahasan yang sekarang, boleh bertanya atau mendiskusikan pokok bahasan yang sebelumnya. Ya, boleh silakan. Mau tanya kan di bab itu tuh ada kayak ada indera Allah gitu. Dalam hadis tersebut tuh kayak Rasulullah kan nyebut ada 2 indera, pendengaran dan penglihatan. Terus di situ ada kata aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Maksudnya aku di situ apa ya Pak? Kasih Pak. Itu lagi ya, sesi yang pertama kita bagi 3 dulu ya. Tadi Anissa yang bertanya ya, kemudian yang berikutnya Citra ya. Eka Pak. Oh iya Eka, Eka. Anissa sama Eka ya. Satu lagi silakan, kita buka dulu sesi yang pertama 3 pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, hitung sampai 5 ya. 1, 2,
Kayak apa gitu ya? Tiga. Jaki Pak mau Oh tanya. iya, boleh lagi. Ya, Mangga. kalau apakah nilai-nilai akhlak tuh bersifat universal gitu Pak atau bergantung pada budaya dan kepercayaan gitu? Iya, iya. Apakah nilai-nilai akhlak atau Bersifat ajaran-ajaran akhlak bersifat universal atau bersifat lokal ya, ya budaya. berkaitan dengan budaya? Iya. Baik, terima kasih untuk maaf ya, Nisa ya. Koreksi kalau salah ya, Nisa, Eka dengan Zaki yang bertanya satu pertanyaan ini membahas tentang yang kemarin yang mendiskusikan yang kemarin tentang tentang hidup al-hayat itu fi zilali tauhid ya, hidup di lambungan tauhid. Kemudian yang berikutnya, dua pertanyaan yang berikutnya itu bertanya tentang pembahasan sekarang ya. Yang pertama mungkin yang bertanya berkaitan dengan pembahasan hidup di bawah naungan tauhid. Jadi itu hadis ya, itu hadis kursi. Jadi yang disampaikan oleh Eka tadi itu sebuah hadis kursi ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada kita ya, umatnya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, nah aku di sana itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjadi pendengarannya ketika mendengar. Maksudnya di sini Allah itu akan menyertai, ya, akan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka yang melakukan amal-amal perbuatan yang baik, amal-amal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh di sini adalah amalan sunnah, ya, bukan hanya, maksudnya bukan amal wajib. Jadi hadis itu konteksnya adalah kemuliaan, ya, kemuliaan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada umatnya, kepada umat Islam yang rajin melakukan amal soleh. Jadi amal wajibnya ya, amal soleh yang berupa sunnah ya, bukan yang wajib, karena wajibnya sudah selesai, maksudnya dia sudah tuntas, artinya dilaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi amal-amal yang wajibnya, yang fardunya maksudnya. Nah kemudian dia tambah dengan amal-amal sunnahnya, atau disebut juga dengan amal nafilah atau nawafil. Nah ketika umat Islam rajin melakukan amal-amal ibadah yang sunnahnya, maka Allah akan mencintainya. Ya, digambarkan di sini untuk menunjukkan kedekatan ya, untuk menunjukkan kedekatan kepadanya, untuk menunjukkan kedekatan Allah kepada hamba tersebut. Karena rajin beribadah bukan sebatas menunaikan kewajibannya saja, bukan sekedar lepas dari kewajiban, tapi dia menambah dengan amal-amal ibadah sunnah. Nah, kalau seseorang sudah rajin mengamalkan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang sunnah, tidak ada motivasi yang lain selain daripada kecintaan. Jadi ibadahnya itu dibangun atas dasar kecintaan, bukan atas dasar kewajiban, bukan atas dasar beban yang diberikan kepadanya. Nah, sehingga Allah di sana menjadikan dirinya ya sebagai pendengarannya ketika mendengar, sehingga dia mendengarkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dan menjadi penglihatannya ketika dia melihat, dan menjadi dalam riwayat yang lainnya ketika dia melangkah ya, itu senantiasa disertai atau diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga berada di atas jalan yang lurus ya. Nah, begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Itu diskusi ya, bisa saya pahami seperti itu, yang pernah saya baca referensinya berkaitan dengan diskusi tersebut. Kemudian yang kedua dari Nisa ya, yang kedua dari Nisa ini dari PPT yang sudah saya bagikan, memang tidak ada penjelasan secara lengkap ya tentang adab itu. Tapi kalau kita lihat, kita buka misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini kaidah ilmiah ya, kaidah ilmiah yang harus kita terapkan ya. Ketika kita akan membahas suatu konsep, ketika kita akan membahas sesuatu, kita harus mulai dari definisi bahasa dan juga definisi istilah. Kalau kita lihat dalam kamus ya,
kamus yang disusun oleh para ahli tentunya, adab itu diartikan dengan kesopanan. Nah, kesopanan, sopan santun ya, sopan santun, kemudian kehalusan, kebaikan budi pekerti, ya. Dan juga diartikan, ada yang mengartikan adab itu adalah akhlak itu sendiri. Ya, akhlak itu sendiri. Maksudnya di sana akhlaknya sudah menyempit maknanya menjadi akhlak yang baik. Nah, itu yang disebut dengan adab. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang disebut dia sangat beradab, ya. Si A sangat beradab berarti dia sangat tinggi sopan santunnya, sangat tinggi budi bahasanya, dan juga sangat tinggi sangat tinggi ruhaninya, ya, atau lahir dan batinnya. Nah, itu yang disebut dengan adab. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, adab juga bisa diartikan pendidikan. Ya, kata adab dari variasi katanya ya, adaba yu'adibu ta'diban. Nah, makna adaba yu'adibu ta'diban di sana adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Di samping istilah-istilah yang lain kan di dalam Islam itu ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'lim, ada istilah tahzib, ada istilah tadris, ya, ada istilah, pokoknya banyak ya, banyak sekali istilah-istilah yang mewadahi pendidikan di dalam Islam. Nah, di antaranya ada ta'dib. Nah, ta'dib ini pendidikan, lebih tepatnya disebut dengan pendidikan nilai atau pendidikan budi pekerti, ya, pendidikan sopan santun. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah telah mendidikku, telah membaguskan budi pekertiku, ya, dan pendidikan Allah itu dan Allah telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah telah mendidikku dan telah membaguskan pendidikanku. Nah, itu ya pengertian adab. Jadi memang ada juga yang mengartikan adab di sana sebagai akhlak dalam makna yang sudah menyempit, ya, sebagai akhlak yang mulia, akhlak yang positif. Itu ya. Kemudian yang ketiga, Zaki, ya, yang ketiga berkaitan dengan ajaran-ajaran akhlak. Ajaran-ajaran akhlak itu apakah bersifat universal atau bersifat lokal menyesuaikan dengan budaya budaya termasuk bahasa, ya, budaya setempat, ya. Tentu kalau kita melihat melihat definisinya, ya, definisi akhlak dalam makna yang luas. Jadi saya memahami makna akhlak itu ada dua, ada makna yang sempit, ya, yang menyempit, ya, ada makna yang luas. Nah, makna yang luas itu adalah budi pekerti, ya. Budi pekerti itu ada dua, ada budi pekerti. Nah, sama sebenarnya di bahasa Indonesia juga, ya, budi pekerti itu sudah konotasinya positif, ya, konotasinya positif. Begitupun dengan akhlak. Ya, meskipun kadang di dalam penerapannya, di dalam komunikasi kita sering mengenal ada dua istilah, dua pembagian akhlak, ya. Ada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah. Nah, akhlak itu sendiri kalau dimaknai secara bahasa sebenarnya bukan secara bahasa saja, ya, secara istilah sebenarnya universal, ya. Secara bahasa itu sifatnya universal, artinya semua dalam konteks, ya, bahwa perbuatan tersebut dinilai, dipandang baik oleh semua bangsa dan juga budaya, terutama akhlak Islam, ya. Akhlak, yang namanya akhlak itu kan sudah cenderung menjadi istilah Islam, ya. Jadi kalau akhlak itu sudah dimaknai dalam pemahaman Islam, maka akhlaknya itu sifatnya universal. Artinya semua orang memandang itu sebagai sebuah perbuatan yang baik. Contoh misalnya jujur. Kejujuran itu adalah universal. Semua orang menilai jujur itu adalah perbuatan yang baik. Ya, jujur itu termasuk perbuatan yang baik. Ya, karakter jujur itu universal. Ya, universal. Hanya memang di dalam Islam ada yang membedakannya, atau ada yang membatasi, atau ada yang mengecualikannya. Nah, kita akan lihat nanti, ya, dalam pembahasan berikutnya. Kemudian akhlak bertanggung jawab. Bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab.
Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Ra'in ya, mas'ulun ya, mas'ulun ya. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu pemimpin dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, mas'ulun. Nah, tanggung jawab ini kan universal. Orang akan menilai baik bagi mereka yang melakukan perbuatan yang bertanggung jawab. Ya, semua orang menilai baik. Ini universal kan? Universal. Tanggung jawab itu. Ya. Jadi tanggung jawab, jujur, kemudian apa? Berjabat tangan, kemudian karakter murah senyum, ya. Itu termasuk karakter atau akhlak yang universal. Artinya semua menilai itu sebagai sebuah kebaikan yang diterima ya oleh semua pihak. Begitupun sebaliknya, penindasan, ketidakadilan, ya, penyiksaan itu dinilai sebagai sebuah karakter atau sifat yang buruk. Semua orang sepakat ya, kecuali bangsa tertentu ya, mengecam perbuatan penjajah Zionis Israel terhadap bangsa Palestina yang tidak memilah-milah mana rumah sakit, ya, mana sekolah, mana pasar, mana kerumunan, ya, mana orang yang sedang berjalan, ya, dengan tank baja, ya, dengan sekumpulan tentara, ya, sekumpulan prajurit, ya, dia tidak bisa membedakan, langsung saja dijatuhkan bom tersebut. Ini termasuk perbuatan yang tercela. Bangsa manapun, agama manapun ini menghina, mencela hal-hal yang tidak berkemanusiaan seperti yang dilakukan di Palestina oleh Zionis Israel. Semua sepakat. Hanya bangsa tertentu saja yang ideologinya fasis, yang ideologinya rasis, fasis, ya, mental penjajah yang menganggap itu sebagai sebuah hal yang lumrah, membunuh bayi, membunuh wanita yang sedang hamil, membunuh ibu-ibu, kemudian membunuh orang yang tidak bersenjata. Ini sifatnya universal. Ya, hanya saja memang yang membedakannya dengan Islam adalah ada beberapa pembatasan, ada beberapa pengecualian. Ya, nah itu ya Zaki, berkaitan dengan akhlak, apakah itu bersifat universal atau bersifat lokal, ya, sesuai dengan wilayahnya atau daerahnya masing-masing. Meskipun memang kita tidak memungkiri, ya, kita tidak memungkiri bahwa ada budaya-budaya tertentu yang sifatnya terbatas. Seperti misalnya di suku Jawa atau suku Sunda, ya, ada budaya tertentu yang tentunya menurut suku Sunda ini tidak sopan, tapi menurut suku Jawa ini sopan. Nah, makanya yang bisa menetralisir, yang bisa menetralkan, ya, istilahnya itu, yang bisa meluruskannya itu adalah ajaran Islam, ya, sehingga bisa diterima oleh kedua-duanya, ya. Budaya itu diterima oleh kita, adat istiadat atau budaya itu diterima oleh kita sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya akhlak Islam ini sudah pasti itu diterima dan sifatnya universal. Artinya semua bangsa manapun, suku manapun, ras manapun itu pasti akan menerimanya sebagai sebuah kebaikan. Begitupun dengan lawannya, ya, akan menilainya sebagai sebuah keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya Zaki, ya, yang bisa saya jawab berdasarkan apa yang saya pahami berkaitan dengan akhlak ini. Ya, Baik. terima kasih Pak. Sesi berikutnya ada sesi kedua, ya. Silakan PPT-nya dibaca dulu, ya, supaya bisa didiskusikan. Silakan kalau ada ragam pendapat yang berbeda, kalau mau menyanggah silakan. Ya, sebentar ya, saya mau ini dulu, ya, pasang charger dulu. Ya, Pak.
Ya, baik, kita mulai kembali ya. Silakan. Sesi kedua kita buka kembali ya. Ya, sambil menunggu ya, ada sebuah syair yang menunjukkan tentang urgensi akhlak bagi sebuah peradaban. Ya, syair tersebut disampaikan atau diucapkan oleh Ahmad Shauqi Beg. Ahmad Shauqi Beg ini salah seorang penyair asal Mesir, ya, bahkan disebut sebagai raja, ya, raja penyair dari Mesir. Beliau menyampaikan sebuah syair yang sangat masyhur, sangat terkenal, yang sering dikutip oleh para tokoh bangsa, ya, tokoh bangsa, founding fathers bangsa kita, ya. Bunyinya sebagai berikut: Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Ya, terjemahnya kurang lebih sesungguhnya, ya, bangsa-bangsa itu, ya, bangsa-bangsa itu, ya, kalau akhlaknya masih ada, maka akan maju peradaban, atau akan tetap lestari peradaban. Tapi ketika akhlaknya pergi atau akhlaknya hilang, maka peradabannya atau peradaban mereka itu akan musnah, akan hilang, ditelan masa, ditelan sejarah. Nah, ini syair yang menarik yang menunjukkan betapa akhlak, ya, suatu bangsa itu menunjukkan maju mundurnya sebuah peradaban. Ya, ketika akhlaknya masih bisa dipertahankan, maka peradaban itu akan tetap eksis, ya, akan tetap eksis. Tapi sayangnya peradaban-peradaban yang pernah muncul, ya, yang pernah muncul ke dunia itu tidak bisa mempertahankan akhlak, ya, sehingga akhirnya mereka hilang atau musnah, ya, atau tidak ada beritanya sama sekali, ya. Ini pelajaran betapa akhlak ini sangat penting, ya, di dalam Islam, sangat urgent, ya, di dalam Islam. Sehingga Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa agama Islam itu adalah akhlak yang baik, ya. Kata Rasulullah, ya, likulli syai'in, hadisnya, ad-dinu husnul khuluq. Ya, agama itu adalah bagus perilaku, ya, atau bagus tingkah laku, ya. Kemudian likulli syai'in khuluqun, segala sesuatu itu ada akhlaknya. Wa likulli syai'in khuluqun wa khuluqul Islam, dan akhlak Islam itu diantaranya adalah malu, ya, malu untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk, malu untuk tidak mengumbar aurat, malu untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina agama, malu dari melakukan perbuatan yang dipandang buruk oleh agama juga oleh masyarakat. Jadi malu ini merupakan akhlak Islam, ya. Idza lam tastahi fasna' ma'sita. Apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Kalau kamu tidak malu, kalau kamu tidak memiliki sifat malu, makanya al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian penting dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran tentang akhlak. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diutus menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan mengganti akhlak, ya, tapi menyempurnakan akhlak yang sudah ada, yang sifatnya tadi, yang universal, kemudian disempurnakan lagi. Dalam riwayat yang lain juga sama. Ini lebih ke ini yang perintah kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Hendaklah kamu bimakarimil akhlak, hendaklah kamu memiliki akhlak yang mulia. Fa inna rabbi ba'atsani biha, karena sesungguhnya Tuhanku mengutusku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, itu pembahasan kita, ya, berkaitan pengantar, ya, mungkin pengantar dulu sebelum kita jeda dulu, ya, jeda untuk melaksanakan sholat maghrib, ya.
Baik, kita jeda dulu ya, jeda sementara untuk melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi setelah kita melaksanakan sholat ya. Baik, Pak. Saya tutup ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.